Mari kita lanjutkan dengan segmen ketiga, yaitu mengenai sejarah pendidikan. Kita lanjutkan. Kalau kita lihat sejarah pendidikan di masa kuno, ingat ya, bukan masa kini, dimulai saat peradaban manusia mulai berkembang dan menulis. Ya, jadi sejarah itu tandanya adalah adanya tulisan. Dan tulisan tertua yang kita ketahui sejauh ini adalah berusia sekitar 3700 sebelum Masehi di Mesopotamia, dekat Babilonia, di Sumeria, sekarang kurang lebih di daerah Irak. Jadi di sana peradaban sudah sangat tinggi ya pada 3700 sebelum Masehi. Jadi sudah demikian lama. Dan ini yang pertama di dunia sebelum Mesir kuno. Kemudian sistem menulis yang ada pada saat itu masih berupa sistem fonetis, yaitu mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa. Jadi mereka sudah mulai menulis begitu ya di tablet. Biasanya bahannya dari tembikar begitu, mungkin saat menulis dia masih lunak ya, masih lembut. Kemudian ditulisi seperti itu sehingga ditemukan. Jadi belakangan ini ditemukan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 3700 sebelum Masehi mereka sudah melakukan hal tersebut, melakukan tulis-menulis pada tembikar ya. Nah, kalau kita buat mind map-nya, jadi sejarah tulisan ini ditemukan di 3 peradaban besar, yaitu berupa cuneiform, tulisan paku dari Babilonia yang tadi ya di daerah Mesopotamia, Sumeria, Irak sekarang. Kemudian tulisan hieroglif, itu Mesir kuno, Firaun ya. Kemudian skrip Indus, itu di Sungai Indus di India sekarang. Itu 3 peradaban yang luar biasa yang sudah mulai 3700 tahun yang lalu. Nah, kemudian mereka nih khususnya di Babilonia ya, di Mesopotamia ada sekolah juru tulis yang untuk orang belajar menulis. Bahkan kurikulum untuk sekolah juru tulis itu juga ditemukan ya. Sehingga inilah penemuan kurikulum yang pertama. Yang berikutnya adalah perkembangannya adalah ditemukan metode Socrates, dan ini beberapa ratus tahun sebelum Masehi di Yunani. Mari kita lihat metode Socrates ini atau Socratian method. The Socratic method is different style of education than a lecture. This approach involves a conversation in which a student is asked to question their assumptions. The Socratic method of questioning is named after the Greek philosopher Socrates. Jadi di sekitar 400 tahunan lah sebelum Masehi. Nah, jadi metode Socrates ini lebih banyak metode untuk berpikir interaktif begitu ya, karena beliau adalah salah satu filosof ya, filosof Yunani kuno. Jadi modenya menggunakan mode untuk berpikir. Banyak masih diterapkan sampai sekarang. Jadi kalau kelas interaktif itu kita suka namakan sebagai kelas Socrates atau Socratic method atau Socratian classroom ya. Nah, ini digambarkan di sini. Classic style-nya seperti ini. Kalau yang modernnya ya di kelas kita. Jadi meskipun sudah ribuan tahun, ini disebut sebagai metode Socrates ketika interaktif sini. Dan kita tahu sekarang ketika sering mode daring, ini diperluas lagi dengan menggunakan video conference, misalkan dengan Zoom atau dengan Google Meet atau Webex, MS Teams, dan lain-lain ya. Dan yang lebih maju lagi adalah dengan menggunakan virtual learning environment, di mana mahasiswanya berupa avatar dan gurunya pun berupa avatar. Mereka berinteraksi di dunia virtual. Itu juga merupakan metode Socrates, tetapi sudah berbasis teknologi
informasi dan komunikasi. Nah, kita tutup segmen ini dengan sebuah quotes dari Socrates. Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people. Ngomongin orang ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada yang strong minds, di mana kita mendiskusikan ide-ide kreatif, ide-ide solutif untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Baik, saya kira kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.